Ya, perkenalan. Ini mulai ya. Ya, Oke. Selamat pagi Pak Jenny dan teman-teman kelas A. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tema LGBT. Perkenalkan, nama saya Catherine Audrey. Nama saya Andre Jafadi. Nama saya Jonathan Ardianto. nama saya Umul Herbanjar. Hari ini kami akan mempresentasikan apa itu terkait dengan LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Saya akan menjadi perwakilan kelompok untuk menjadi pembicara teman-teman. Silakan menyaksikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang LGBT. Tapi sebelum itu, apa itu LGBT? Menurut APA, atau American Psychiatric Association, LGBT adalah kependekan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Untuk istilah LGBTQ, itu memasukkan tambahan intersex dan juga queer. Ikut di PPT, teman-teman bisa lihat beberapa jenis-jenis dari bendera LGBT. Pada tahun 1952, LGBT masih dikategorikan sebagai sebuah disorder pada DSM-2. Lalu, pada 1969, dipopulerkan sebuah kata Stop Labeling Us, LGBT Community versus APA. Lalu, 1974, DSM-2 menghapus homoseksual dari disorder. Munculan LGBT di Indonesia pertama kali muncul pada abad ke-20. Awal munculnya adalah dengan adanya gerakan waria pada tahun 1960-an. Lalu pada tahun 1969, komunitas LGBT sempat diberikan ruang dari Gubernur Ali Sadikin, menunjukkan penerimaan LGBT di Indonesia. Berikut 3 aktivitas utama komunitas LGBT di Indonesia. Yang pertama adalah edukasi masyarakat tentang LGBT, kedua menghapus kekerasan kepada komunitas LGBT, dan yang ketiga mendorong negara bersikap adil dan beradab kepada warga negara dan LGBT. Lalu, bagaimana penerimaan LGBT di Indonesia? Jadi, di dalam Indonesia ini ada gereja yang menerima LGBT. Nah, gereja ini namanya GKA. Alasan penerimaan LGBT di gereja GKA ini karena untuk menerima, merangkul, melindungi kelompok LGBT yang distigma oleh masyarakat, serta menghadirkan Tuhan dalam mereka. Jadi secara garis besar memang gereja ini ingin merangkul para jemaat untuk beribadah tanpa memaksa mereka untuk menjadi heteroseksual. Jadi secara bersama-sama mereka beribadah. Namun dalam hal ini mereka bukan untuk mempromosikan LGBT itu sendiri, melainkan mereka ini ingin melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga ini mereka ingin para LGBT ini menghadirkan Tuhan Yesus di dalam dirinya. Karena memang mereka percaya bahwa setiap manusia ini mempunyai hak untuk beribadah juga. Kemudian kita lihat bagaimana statistik mengukur penerimaan LGBT di Indonesia. Dalam BBC 2018, menurut survei nasional Surnas atau SMRC, bahwa 57,7% penduduk Indonesia menganggap bahwa LGBT itu mempunyai hak hidup. Kemudian 41,1% penduduk Indonesia mengatakan LGBT tak pantas punya hak hidup. Bisa dilihat di dalam hasil statistik ini, terdapat banyak pro kontra dan juga perdebatan bagaimana LGBT itu apakah harus diterima di dalam sosialisasi masyarakat atau tak pantas untuk menjadi bagian dari sosialisasi masyarakat. Kita ke slide berikutnya. Kemudian dalam perspektif Pancasila menurut Setijo tahun 2011, sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini berarti bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia menaati hukum positif agama juga dan juga harus diterima oleh sebangsa setanah air. Kemudian yang sila kedua ini memberitahukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini mengacu pada kesopanan, bermoral, sikap bernorma pada sesama manusia, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, jadinya sila 1 dan sila kedua ini terkadang mempunyai pergesekan, teman-teman. Karena kalau dalam perspektif agama, LGBT ditolak, namun dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab, LGBT itu berhak mempunyai hak asasi manusia juga, hak untuk hidup. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, dalam hak asasi manusia sendiri,
Menurut Kompas 2018, terdapat 30 hak asasi manusia. Saya ambil 6 isinya saja. Yang pertama itu terlahir bebas dan perlakuan sama, hak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup, bebas dan penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan, hak privasi, dan kebebasan dilindungi hukum. Jadi ini bisa dilihat bahwa memang LGBT ini mempunyai hak kesetaraan seperti masyarakat umumnya. Mereka ini tidak ingin disiksa, mereka tidak ingin didiskriminasi. Makanya banyak dari gerakan aktivis LGBT di Indonesia ini ingin mendorong pemerintah untuk melindungi mereka dari segala kekerasan yang terjadi di dalam hidup mereka. Maka itu kenapa LGBT di Indonesia secara logika bisalah diterima di dalam masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya di Indonesia ini penolakan LGBT ini banyak di berbagai daerah. Alasannya karena sumber penyakit kita bisa lihat banyak HIV, AIDS itu masyarakat menyalahkannya kepada orang-orang yang LGBT ini. Kemudian kedua ini sudah jelas bahwa LGBT menyimpang agama, jadinya dilarang oleh berbagai banyak orang. Kemudian mereka juga tidak ingin terkena azab dari Tuhan juga, seperti pada saat kaum Sodom dulu, sama seperti LGBT. Pada gambar berikutnya ini terjadi di Depok, di mana banyak sekali demonstrator yang berkumpul di depan gedung wali kota Depok dengan tujuan untuk melakukan pesahan raperda anti LGBT. Slide selanjutnya. Kemudian sebenarnya penyiksaan LGBT di Aceh juga ada. Pada tahun 2017 terjadi baru kasus pertama di Aceh. Hukuman cambuknya 85 kali. Dan tahun 2020 hukum cambuknya meningkat menjadi 100 kali. Nah, bisa dilihat di daerah Aceh ini bagaimana LGBT ini seperti kurang memiliki hak asasi manusia karena mereka ini diperlakukan disiksa dan tidak diperlakukan seperti orang-orang pada umumnya. Kemudian kita bisa lihat ternyata di Aceh memiliki lembaga HAM dan juga memiliki Dinas Syariat Islam Aceh. Kalau dalam HAM, hukuman cambuk itu tidak pantas kepada orang LGBT karena merupakan kriminalisasi. Orang mencintai satu sama lain, kenapa harus dikriminalisasi gitu? Kenapa harus dihukum cambuk dengan kekerasan? Namun Kepala Dinas Syariat Islam mengatakan bahwa LGBT itu tetap harus dilarang dan dalam peraturan mereka, karena mereka melanggar, maka harus dihukum cambuk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergesekan antara hak asasi manusia dan peraturan agama yang menjadi isu etika di Indonesia mengenai LGBT sekarang. Menurut agama Islam, salah satu anggota kelompok saya adalah beragama Islam, melihat bahwa dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 116-166 memiliki arti bahwa kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas-batas. Kemudian kita slide selanjutnya. Jadi, manakah yang benar? Apakah HAM versus agama? Ini adalah isu etika yang kita sedang kaji hari ini. Apakah lebih benar hak asasi manusia atau lebih memilih untuk mengikuti peraturan agama? Nah, ini menjadi perdebatan dalam pemerintah, di mana memang ketuhanan yang Maha Esa yang sudah tadi saya bahas adalah hukum agama dan LGBT itu dilarang dalam agama sehingga tidak boleh untuk bersosialisasi. Namun di kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa semua manusia itu harus mempunyai hak yang setara untuk diperlakukan secara adil dan juga secara manusiawi. Nah, hal ini tentu belum tercapai seperti di Aceh dan juga di berbagai daerah lainnya di mana terdapat diskriminasi dan demonstrasi terhadap anggota LGBT. Nah, karena demonstrasi dan hukuman yang berbagai macam mengenai LGBT, maka terdapat kecemasan dalam kaum LGBT. Nah, inilah yang menjadi isu etika di dalam LGBT, pembahasan LGBT hari ini. Perspektif agama Kristen tentang LGBT berdasarkan ayat-ayatnya. Matius 22 ayatnya yang ke-39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Roma 2 ayatnya yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang teman-teman lihat di PPT, beliau adalah salah satu mantan transgender di Indonesia. Nama beliau adalah Jonathan Tan. Dia juga merilis sebuah buku bernama Reborn My True Identity. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai LGBT. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, apapun yang tidak sengaja maupun yang menyakitkan hati teman-teman. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sampai jumpa di kelas. Bye. Teman-teman.